Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid adalah sebagai objek dalam pembelajaran di kelas, bukan sebagai subjek. Hal ini dikarenakan pengetahuan saya tentang pendidikan belum menghamba pada anak. Saya juga percaya bahwa murid ibarat kertas putih atau kosong yang dapat ditulis oleh seorang pendidik atau guru sesuai kehendaknya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh John Locke pada tahun 1690 yang mengungkapkan bahwa pada saat lahir mereka bagaikan kertas kosong yang kemudian diisi dengan berbagai pengalaman. Pada awalnya, manusia memulainya dengan konsep-konsep yang sederhana dan kemudian dilanjutkan dengan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, saya percaya bahwa murid mempunyai keunikan masing-masing dan karakter mereka yang berbeda-beda. Saya sebagai guru berkewajiban membimbing mereka untuk mencapai kompetensi minimal yang telah ditentukan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, saya menjadi paham bahwa saya dalam kegiatan pembelajaran harus mampu menuntun peserta didik dalam segala hal. Karena Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah terkait dengan alam tempat di mana anak-anak itu tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah di mana masing-masing zaman memiliki tantangannya masing-masing. Seperti saat ini, dituntut untuk menguasai teknologi. Selanjutnya, guru harus menerapkan pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada anak memiliki arti atau maksud ialah berpihak atau berpusat pada anak, berusaha memahami kebutuhan anak. Selanjutnya, ialah budi pekerti atau watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan gaya atau tenaga. Berikutnya ialah pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak seperti biji tumbuhan yang ditanam. Anak-anak diibaratkan butir-butir jagung. Bila jagung yang baik ditanam di tempat yang subur dan mendapat perawatan yang baik dari Pak Tani, maka hasilnya akan baik pula. Bila biji jagung yang baik ditanam di tempat yang gersang dan tidak mendapatkan perawatan yang baik dari Pak Tani, maka hasilnya akan tidak baik. Namun sebaliknya, bila biji jagung yang jelek ditanam di tempat yang subur dan mendapatkan perawatan yang baik dari Pak Tani, maka hasilnya akan baik. Berikutnya ialah Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi contoh atau teladan. Ingmatyo Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan atau motivasi. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini ialah cara saya memperlakukan atau mendidik anak dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada atau berpihak pada anak, menghamba pada sang anak dengan menuntun mereka sesuai kodratnya dengan tetap berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan dan budi pekerti. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah menerapkan strategi atau model pembelajaran yang berpusat pada anak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.